Kita semua selamat sore, shalom Len. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi kita diberikan kesempatan yang sangat istimewa dalam Fellowship Redemption Youth, kaum muda remaja di gereja kita. Saya berikan tema, aku taat, tapi bohong. Ya, ini sering kali disampaikan anak muda ya. Sesuatu yang serius ternyata bohong. Nah, ini akan coba kita lihat. Dalam perjalanan iman kita, seringkali kita mengukur diri kita, ya, bukan dengan firman Tuhan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita merasa lebih baik. Dan biasanya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, maka kita akan cari orang yang lebih rendah dari kita, sehingga kita bisa merasa lebih dari dia. Atau kita juga sering mencoba ya, mengukur diri kita dengan perasaan kita. Saya sudah taat kok. Dengan pikiran kita, kita pikir atau kita berasumsi, saya sudah cukuplah seperti ini. Ya, kira-kira segini aja sudahlah. Jangan terlalu lah. Ya, santai aja. Ya, itu yang sering kita dengar. Jangan terlalu lah. Santai aja, bro. Ya. Hal ini yang terjadi dengan Raja Israel yang bernama Saul. Coba kita akan lihat ayatnya dalam 1 Samuel 15 untuk bahan kita pada sore malam hari ini. Ayat 13 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 13 mulai. Seperti luar biasanya saya akan membacakan lebih dahulu, teman-teman nanti akan menyahut. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita siapkan hati kita, suara terbaik, intonasi yang baik untuk baca firman Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat 13 mulai. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi kata Samuel, kalau begitu, apakah aku akan mencoba yang sampai telingamu dan bunyi-bunyi yang mengenai itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkata Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dihususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafik. Karena engkau telah menolak firman Tuhan,
maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul berasal dari suku Benyamin. Benyamin adalah anak yang paling bungsu dari 12 anak Yakub. Dan kita bisa melihat itu dalam ayat 17 tadi. Bukankah engkau yang terkecil menurut pemandanganmu sendiri? Ketika Saul mau diangkat menjadi raja, dia bersembunyi. Dia merasa tidak layak, dia merasa hina, dia merasa kecil. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Dan Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel. Ketika itu Israel meminta raja dan tidak mau lagi dipimpin langsung oleh Tuhan, dan mereka meminta seorang raja supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Seorang raja yang bisa membawa mereka, memimpin mereka berperang. Dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Dan Saul adalah raja pertama. Sangat istimewa. Ya. Kemudian kita melihat dalam nas yang kita baca, sebuah kesalahan yang diperbuat oleh Saul. Saul diperintahkan untuk menumpas Amalek tanpa sisa. Itu ayat 3 dan ayat 18. Tetapi Saul tidak taat secara total. Memang Saul melakukan sebagian firman Tuhan. Saul melakukan setengah dari firman Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan seluruhnya. Artinya dia taat tetapi tidak total. Tidak taat total. Ya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Saul, apa perintah Tuhan, dan apa yang dilakukannya dalam bagian ini, saudara. Dalam ayat 3, Tuhan memerintahkan kepada Saul, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek itu, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini adalah perintah Tuhan kepada Raja Saul. Tetapi kita melihat ternyata Saul tidak melakukan sepenuhnya. Dalam ayat 6, coba hamba Tuhan Methodius, dia membebaskan satu suku atau satu bagian dari Amalek, itu orang Keni. Ya, ayat 6 coba silakan. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Iya, perhatikan saudara, Tuhan suruh, Tuhan perintahkan tumpas semuanya, bunuhlah semuanya. Ya, laki-laki maupun perempuan. Ternyata Saul membebaskan orang Keni, disuruh pergi, saya akan menumpaskan Amalek, kalian pergi duluan. Nah, ini pintarnya Raja Saul. Kemudian Saul menangkap Agag hidup-hidup. Ayat 8 silakan. Demikian firman Tuhan, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Iya. Tapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Saudara, dalam hukum perang di Perjanjian Lama, semestinya justru raja itu yang harus ditumpas. Ini malah Agag, ya, raja orang Amalek dibiarkan hidup, ditangkap hidup-hidup. Rajanya sendiri, raja dari musuh, ya, ditangkap hidup-hidup. Ini juga merupakan ketidaktaatan dari Raja Saul. Memang dia tumpas semua rakyatnya, tetapi rajanya sendiri dia biarkan hidup. Yang ketiga, Saul menyelamatkan kambing domba dan lembu tambun. Ayat 9 silakan. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Iya, dia merasa sayang kepada domba-domba itu, merasa sayang kepada lembu-lembu tambun itu. Dan dia berkata, ini saya lakukan supaya ada persembahan untuk Tuhan. Tetapi
yang sebenarnya, realitas sebenarnya bahwa Raja Saul ini sedang memberontak kepada Tuhan. Dia punya pikiran sendiri, punya logika sendiri. Ini kan bagus-bagus ini, kenapa harus dibinasakan? Dan yang ditumpas dia adalah domba-domba, kambing-kambing yang jelek-jelek. Ya. Dia menyelamatkan domba, kambing domba, lembu tambun. Dan yang keempat, dalam ayat 9 juga, ternyata dia membiarkan prajuritnya dan rakyat itu menjarah barang-barang berharga. Coba sekali lagi bagian terakhir ayat 9 tadi. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Iya. Tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan agat dan kambing domba, lembu-lembu terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, barang-barang yang berharga, emas, perak, mungkin ada kain-kain yang berharga, mereka ambil, mereka jarang. Padahal Tuhan suruh di sini, Tuhan perintahkan di sini supaya itu semua dibinasakan. Kalau kita perhatikan antara perintah Tuhan dengan pelaksanaannya itu berbeda. Ya. Dari kisah ini, saudara, kita akan belajar beberapa poin yang saya siapkan bagi kita. Pertama, separuh ketaatan bukanlah ketaatan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Separuh ketaatan bukanlah ketaatan. Iya. Saul berpikir bahwa dia sudah taat, padahal dia hanya melakukan sebagian firman Tuhan. Dia berpikir dia sudah taat, padahal dia hanya melakukan sebagian perintah Tuhan. Ya. Saya katakan di sini, separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Kalau kita memang mau belajar taat, kita taat seutuhnya. Amin, saudara? Ya. Jangan taat separuh, kita sudah pikir, cukuplah. Ini yang saya katakan tadi, seringkali logika kita pakai. Standar kita bukan firman Tuhan, tetapi pikiran kita, hati kita, perasaan kita, atau orang-orang di sekitar kita banding-bandingkan diri kita. Saya sudah lebih baik kok dari si Anu. Saya kan sudah ibadah tiap hari Sabtu. Ya, orang-orang sekitar saya gak pernah datang ibadah. Cukuplah. Sekali sebulan. Cukuplah 2 kali sebulan. Karena kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Ya, tetapi kita belajar pada sore malam hari ini, separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Dan kita tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Jangan mengurangi firman Tuhan. Ya. Coba perhatikan ya, saudara-saudara. Di tengah-tengah ketidaktaatannya, Saul ini masih berbicara secara rohani, seperti dia tidak tahu. Saya tidak tahu apakah dia tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Coba ayat 13 ya. Bahasanya itu rohani sekali, saudara ya. Padahal dia sudah memberontak kepada Tuhan, tapi bahasanya, kata-katanya masih sangat rohani ketika berjumpa dengan Samuel. Silakan. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Iya. diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Iya, kata-kata berkat. Dia memberontak, dia durhaka kepada Tuhan, tetapi kata-katanya kata-kata yang penuh dengan berkat. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Terus kan? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah dia pura-pura tidak tahu bahwa sebenarnya dia hanya melakukan separuh dari perintah itu. Karena di sini dikatakan oleh Saul, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul mengurangi perintah Tuhan, tetapi tetap berpikir bahwa dia sudah taat, sudah cukup taat. Saul diskon firman Tuhan, tetapi dia berkata sudah melaksanakan firman. Saudara, kita tidak berhak untuk diskon firman Tuhan. Dia katakan A, jangan kita kurangi. Tuhan katakan B, kita lakukan B. Amin, saudara? Amen. Jangan didiskon, jangan dikorting. Ya. Karena ini yang dilakukan oleh Raja Saul.
Dan yang ketiga, saya berikan subpoin. Jangan ukur ketaatanmu dengan pikiranmu. Jangan mengukur ketaatanmu dengan pemikiranmu. Ya. Bahkan saya katakan, jangan mengukur ketaatanmu dengan apapun. Tapi kita sebaiknya mengukur ketaatan kita ya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi ukuran kita, menjadi standar kita. Ya. Sehingga ketaatan kita adalah ketaatan yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita mengukur ketaatan kita dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan perasaan kita, maka kita akan mengurangi firman itu. Tetapi kita harus mengukur segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu, kita ukur dengan firman Tuhan. Ya. Itu yang benar, saudara. Kalau kita mengukur dengan diri kita, dengan perasaan kita, kita cepat-cepat puas, saudara. Ya, cukuplah segini. Kenapa harus begitu? Kita mengukur pelayanan kita sesuai dengan pikiran kita, perasaan kita sendiri. Kita akan cepat puas dan tidak mau lagi upgrade diri kita. Tetapi kalau kita ukur diri kita menurut firman Tuhan, maka kita akan selalu masih belajar. Karena kita masih sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Maka kita tetap belajar, saya tetap belajar, saudara tetap belajar di bidang di mana saudara dipercayakan. Masing-masing kita memacu diri kita sampai kita maksimal, sampai seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada kita, seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jangan puas, oh saya sudah cukuplah segini. Jangan puas, saudara. Sampai hari ini saya tetap belajar ngomong, belajar storytelling, ya segala macam saya belajar, saudara. Saya mendengarkan hamba Tuhan yang saya anggap lebih dari saya belajar kepemimpinan, dan saudara, saya akan berangkat ke Jakarta minggu depan, doakan saya. Mengapa? Karena saya mau belajar, saudara, sehingga pelayanan kita, pelayanan kita di tempat ini semakin hari semakin baik ke depannya. Kita tidak boleh puas, saudara. Belajar terus, gali ilmu terus. Ya, ngulik terus. Jujur, saudara, saya dengarkan seringkali musik kita ini masih amburadul, ya. Kadang bassnya kemana, keyboardnya di mana, ya. Tolong ya, aduh. Karena saya tidak mungkin lagi ngulik di sana. Seperti saudara bilang kemarin, ya. Bang Saud ngulik firman sekarang. Benar, saya ngulik firman sekarang. Karena ini tugas utama saya. Tapi kalau saya diberikan itu, saya akan ngulik. Ya. Ngulik itu artinya kita pretelin semua part-part dari musik itu, saudara. Kita dengarkan baik-baik. Pemain-pemain yang sudah luar biasa. Kita punya media sekarang. Jangan separuh-separuh. Amin. Katakan jangan separuh-separuh. Ya. Kita baru berikan separuh hati kita sudah merasa, oh cukup. Ini sama dengan Saul. Dia hanya taat separuh, dia merasa sudah cukup. Saya sudah melaksanakan firman Tuhan, saya sudah taat, saya sudah tunduk. Tetapi kita belajar malam hari ini, separuh ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Separuh ketaatan bukanlah ketaatan. Kita harus mengukur diri kita dari cara pandang Allah. Ya, perspektif Allah itu apa? Ya, firman Tuhan yang kita miliki saat ini. Ya, dimanapun kita Tuhan percayakan, saya selalu dorong dari depan ini. Dimanapun Tuhan percayakan kita melayani, ya, jangan separuh-separuh. Maksimal. Maksimal. Perumpamaan talenta. Ya.
Saudara pasti ingat itu bagaimana Tuhan itu memberikan talenta-talenta itu. Orang-orang yang dipercayakan talenta itu dia kerjakan itu sehingga berlipat kali ganda. Tetapi ada yang diberikan hanya 1 talenta. Dia kubur. Dia tidak kembangkan. Dia tidak jalankan talentanya. Dia kubur. Ya, artinya disembunyikan. Dan ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu marah kepada hamba yang mengubur talenta itu. Kemudian dia dilemparkan kepada penghukuman. Tetapi orang yang mendapatkan 5 talenta menjadi 10, mendapatkan 2 talenta menjadi 4, itu dihormati oleh tuannya, dipestakan, diapresiasi oleh tuannya. Mengapa? Karena mereka orang-orang yang bertanggung jawab. Diberikan 5, ditanggung jawabin dengan sepenuhnya. Diberikan 2, ditanggung jawabin dengan sepenuhnya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pegang semua itu dengan penuh tanggung jawab. Kita laksanakan, kita tunaikan itu semua dengan penuh tanggung jawab. Karena firman Tuhan katakan, ya, seorang yang dipercaya hal-hal kecil akan Tuhan tambahkan perkara besar. Amin, saudara? Ya. Apapun. Itu adalah batu uji bagi kita. Separuh ketaatan bukanlah ketaatan. Yang kedua, kita belajar ketidaktaatan itu jahat di mata Tuhan. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketidaktaatan itu jahat di mata Tuhan. Ya. Saudara, seringkali kita menganggap tidak taat itu sebagai hal yang biasa. Biasalah. Santai aja lah. Cuma tidak taat kok. Cuma sedikit aja tidak taat. Ya. Namun sesungguhnya di mata Tuhan, ketidaktaatan itu adalah sebuah kejahatan. Tuhan melihat ketidaktaatan sesuatu yang serius. Ketidaktaatan adalah dosa yang sangat serius. Kalau saudara ingat, manusia pertama, Adam dan Hawa, dosanya apa? Tidak taat atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu dosa pertama. Jadi jangan anggap sepele ketidaktaatan. Cuma berontak sedikit kok. Cuma nakal-nakal sedikit. Tidak, saudara. Ketidaktaatan itu adalah jahat di mata Tuhan. Coba hamba Tuhan Methodius ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Iya. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pemberontakan itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan perintahkan tumpaskan semua, binasakan semua. Tetapi Saul mengambil sebagian, mengambil jarahan, mengambil barang-barang yang terbaik. Itu adalah ketidaktaatan dan itu adalah jahat. Ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Nah, ini juga saudara, seringkali kita berpikir, cuma tidak dengar kok. Saya cuma main-main HP kok, saat firman Tuhan disampaikan. Saat Bang Saud khotbah cuma main-main HP kok. Ini saudara, ini sesuatu yang serius, saudara. Ya, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Tidak mendengarkan suara Tuhan itu adalah sesuatu yang serius. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jahat di mata Tuhan. Ketidaktaatan itu adalah jahat di mata Tuhan, saudara. Jangan anggap enteng, jangan anggap sepele ketidaktaatan itu. Tidak mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, jangan anggap itu sesuatu yang biasa. Ya, karena semua itu dimulai dari mendengar. Makanya dalam Injil Lukas dikatakan, perhatikanlah caramu mendengar. Karena orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ya, kalau kita punya pemahaman, Tuhan akan tambahkan pemahaman, Tuhan akan menambahkan pengertian, Tuhan akan menambahkan hikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau
tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki hikmat itu, maka Tuhan akan ambil itu. Sehingga manusia semakin bodoh. Mengapa? Karena dia tidak serius ketika mendengarkan. Saya berpikir, saudara, kalau mendengarkan firman Tuhan saja kita tidak serius, lalu apalagi yang kita bisa harapkan? Mendengarkan suara Tuhan loh. Saudara, saya selalu menjaga diri saya ketika menyampaikan firman Tuhan itu tidak banyak ngomong yang lain-lain. Saudara, saya hanya membahas firman Tuhan. Saudara boleh perhatikan. Saya tidak terlalu banyak ngomong yang lain-lain, saudara. Saya hanya membahas firman Tuhan. Saya mengambil poin-poin itu dari dalam firman Tuhan. Dari ayat-ayat itu saya ekstrak. Saya ambil poin-poinnya. Ya. Karena ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara macam-macam, segala macam ya. Tetapi saya pikir saya adalah hamba Tuhan dan saya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Seberapapun yang Tuhan percayakan, seberapapun yang hadir. Saya berusaha untuk menjaga integritas saya. Ya. Menjaga kualitas firman Tuhan. Tanpa peduli berapa banyak pun yang datang. Baik sedikit maupun banyak orang. Ya. Maka saudara, kita perhatikan firman Tuhan. Kita dengarkan baik-baik. Karena Saul ini menjadi gagal karena dia tidak serius dalam memperhatikan firman Tuhan. Ya. Dia tidak serius, dia tidak tegas, dia tidak ketat dengan firman Tuhan. Dia tidak peka terhadap firman Tuhan. Sangat kontras dengan Samuel. Saudara mendengarkan kisah Samuel, mungkin dari sekolah minggu kita dengarkan. Suatu kali Samuel tertidur. Memang jamnya tidur. Kemudian Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia langsung bangun, saudara. Menemui Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak, anakku. Pergilah tidur. Tuhan datang lagi. Samuel, Samuel. Dia cepat bangun. Artinya apa? Artinya dia tanggap. Dia dengarkan baik-baik. Walaupun dalam kondisi tidur, tapi dia dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ya, ini yang penting. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dengarkan baik-baik suara Tuhan. Supaya kita berhasil. Supaya kita tidak menjadi orang berdosa, orang yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, mungkin bagi kita apa sih jahatnya? Tidak mendengarkan dengan baik, jahat di mata Tuhan. Ketika orang tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya. Yang ketiga, saya tidak lama-lama. Ketidaktaatan berarti menolak Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketidaktaatan berarti menolak Tuhan. Nah, ini kan serius ya. Ketidaktaatan berarti menolak Tuhan. Mengapa? Karena firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, jelas dalam Yohanes 1. Ya, firman itu adalah Allah. Kita tidak melihat Allah. Kita tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi firman ini adalah Allah sendiri. Maka menolak firman berarti menolak Allah. Menolak firman berarti memberontak. Menolak firman berarti tidak taat. Dan ketidaktaatan itu adalah penolakan terhadap Tuhan. Kita tidak menolak Tuhan secara langsung. Tetapi dengan menolak firman Tuhan, tidak menggubris firman Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan, kita sedang menolak Tuhan. Menganggap remeh firman Tuhan, kita sedang menolak Tuhan. Ya. Kita tidak melihat Tuhan. Tuhan tidak datang di tempat ini secara kasat mata. Oh, itu Tuhan, itu Yesus. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan datang melalui firman-Nya. Tuhan datang melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang dipercaya berdiri di depan saudara. Perhatikan ini. Siapapun yang berbicara, saudara perhatikan saya di depan.
siapapun yang berbicara di depan ini, saya selalu berusaha mencatat. Ya. Bahkan Methodius pun yang khotbah saya catat. Mengapa? Karena firman Tuhan. Dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya berusaha seserius mungkin. Saya bukan hanya serius ketika saya yang berkhotbah di sini. Ya. Saya sama seriusnya ketika saya berkhotbah ataupun ketika saya mendengar. Ketika saya melayani sama dengan ketika saya dilayani. Ini juga menjadi sebuah perhatian kita, saudara. Kita harus sama seriusnya ketika kita melayani dengan ketika kita dilayani di bawah. Amin, saudara. Kadangkala ketika melayani, luar biasa sukacita ya. Tapi ketika dia duduk di sana, ya, dia sembarangan saja. Dia tidak mau mengikuti WL-nya, tidak mau mengikuti pimpinan. Nah, itu sikap-sikap yang tidak benar. Itu sikap-sikap yang tidak baik, saudara. Apakah kita melayani? Ataukah kita sedang dilayani? Duduk di sana, di bawah. Harus sama seriusnya. Apakah kita berkhotbah atau kita mendengarkan? Harus sama seriusnya. Ya. Ini yang selalu saya usahakan dalam diri saya, saudara. Dengan segala keterbatasan saya. Karena saya sadar, saya tahu menolak firman berarti menolak Allah. Memberontak kepada Allah. Kita tidak berkata, saya memberontak Tuhan, saya melawan Engkau Tuhan. Tidak, sikap kita, saudara. Sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan ini, itu menunjukkan ya bagaimana kita dengan pribadi Allah itu. Mungkin Saul berpikir, ini cuma Samuel kok. Cuma Samuel, cuma manusia biasa. Tetapi Samuel adalah hamba Tuhan. Samuel adalah nabi yang dipakai. Benar, saudara, di sini ya, bukan Tuhan sendiri yang langsung berbicara dari sorga kepada Saul. Firman Tuhan itu disampaikan melalui Nabi Samuel. Selalu begitu, saudara. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai zaman ini, tidak pernah Tuhan langsung berbicara dari sorga, tetapi Tuhan mengutus hamba-hambanya termasuk kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Seringkali manusia gagal di situ. Cuma Saul Siombing kok, cuma Methodius baru belajar kok, masih gagap-gagap ngomongnya. Enggak, saudara. Beliau hamba Tuhan. Amin. 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 Ya, kalau kita menyikapi bahwa dia adalah hamba Tuhan, kita akan bersikap benar, saudara. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus merendahkan diri kita. Sehingga siapapun yang berbicara, ya, kita sama seriusnya. Benar, dia sedang belajar, dia belum lulus. Bahkan kami juga, saya juga tetap masih dalam proses belajar. Saya tidak pernah berasa saya sudah lulus. Ya, sebagai hamba Tuhan. Saya pun masih belajar, masih banyak belajar, saudara. Pak Utagaul demikian, bahkan Bapak Gembala juga demikian. Semua kita sedang dalam proses belajar terus. Tetapi jabatan atau tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing harus kita hargai. Bahwa kita semua dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Yang terakhir, teman-teman, ketidaktaatan pasti ditolak oleh Tuhan. 1, 2, 3. Ketidaktaatan pasti ditolak oleh Tuhan. Iya. Tuhan menolak persembahan seorang pemberontak. Tadi Saul itu memberikan sebuah alasan yang sepertinya, saya katakannya tanda kutip ya, sepertinya masuk akal. Ketika dia katakan, diberkatilah engkau oleh Tuhan,
Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kata Saul kepada Samuel. Tetapi kata Samuel, ayat 14 coba. Ya, hamba Tuhan Metius. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Iya, ketika Saul berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kemudian ada bunyi. Kan Tuhan suruh ditumpas semua binatang-binatang itu. Kenapa masih ada bunyi kambing domba? Mungkin lembu tabung. Kok masih bunyi? Masih ada bunyi-bunyi seperti itu? Apakah itu? Coba lanjutkan. Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu. Iya. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Iya. Sebab rakyat menyelamatkan kambing Oh. dan lembu-lembu yang terbaik Oh. dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Perhatikan teman-temannya, ini sepertinya masuk akal. Kan ini kan lembu-lembunya, kambing-kambing domba ini kan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Makanya kami bawa pulang, makanya kami tidak tumpas. Tuhan suruh apa? Tumpaskan. Tapi dia olah firman Tuhan dengan semaunya. Oh, ini bagus ini, kambing ini. Oh, ini bagus domba ini. Oh, ini gemuk ini, lembu ini. Tuhan menolak persembahan pemberontak. Coba ya 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Iya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembah domba-domba jantan. Iya. Mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Makanya dengarkan, perhatikan. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ini adalah pertanyaan retorik. Artinya adalah Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan kalau manusia itu tidak taat. Tuhan menolak persembahan orang-orang yang tidak taat. Tidak ada alasan yang baik untuk tidak taat. Ya, catat ini ya. Tidak ada alasan yang baik untuk memberontak kepada Tuhan. Karena inilah, dengan alasan itulah, dengan maksud itulah, makanya saya tidak taat. Tidak ada alasan yang baik untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menolak persembahan pemberontak. Ya. Tuhan menolak pelayanan pemberontak. Kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang taat. Kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, persembahkanlah dengan hati yang taat. Saya sampaikan di dalam Exploring Worship. Ya. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan persembahan kita. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan pelayanan kita, saudara. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan segala macam cara untuk mengelabui Tuhan. Mungkin manusia bisa kita kelabui, mungkin manusia bisa kita tipu, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tahu ya apa yang ada dalam hati kita. Ingat saudara, Tuhan menolak persembahan pemberontak. Yang kedua, Tuhan menolak pemberontak. Tuhan menolak persembahannya dan juga Tuhan menolak orangnya. Yang pertama, Tuhan menolak persembahannya. Yang kedua, Tuhan menolak orangnya. Coba 23 ayat terakhir. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa terbentuk dan Ulang yang bagus. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berkenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim.
Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Iya, the end, saudara. Tamatlah riwayat Saul. Padahal dia baru saja menjadi raja. Tetapi karena pemberontakannya, Tuhan putuskan gelarnya. Tuhan putuskan jabatannya. Tuhan hentikan kerajaannya. Cukup sampai di situ. Karena engkau menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, sama dengan menolak Tuhan saya katakan tadi, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kalau Tuhan menolak kita, itu berarti kita telah menolak Tuhan di awal. Tuhan tidak pernah di awal itu menolak manusia. Tetapi kalau manusia sudah menolak Tuhan, maka Tuhan pun akan menolak dia. Itu hanya reaksi dari Tuhan sendiri. Tuhan menolak pemberontak. Jelas di sini. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dan nanti saudara baca selanjutnya, Tuhan telah mempersiapkan seorang anak Isai namanya Daud untuk menggantikan Raja Saul. Saudara, kita belajar dari Raja Saul ini, ya, bagaimana akhir hidupnya menjadi tolak oleh Tuhan, dan sepanjang hayatnya nanti dia mengejar-ngejar Daud, saudara. Dia kerasukan setan. Roh Tuhan diambil daripadanya, urapan Tuhan diambil daripada Saul. Waduh, itu sangat mengerikan. Jangan sampai Tuhan mengambil urapannya dari kita. Amin, saudara. Iya. Itu sebabnya ketika Daud berdosa, mengambil Batsyeba, Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan janganlah mengambil rohmu daripadaku. Ya. Karena mengerikan sekali ketika Tuhan sudah mengambil rohnya. Ya. Kita hidup tanpa Roh Kudus. Kita hidup tanpa pengurapan. Maka kita dipimpin oleh daging, dipimpin oleh nafsu kita, dipimpin oleh kehendak kita, keinginan kita yang tidak terkendali. Maka itu akan mengakibatkan kebinasaan pada akhirnya, saudara. Kita tutup di sini mengakhiri perjumpaan kita. Ini sebagai doa kita ya pada sore malam hari ini. Kita baca bersama-sama satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Tuhan, tolong saya untuk taat total kepada firman-Mu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan, tolong saya untuk taat total kepada firman-Mu. Ya, supaya kita taat secara total kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada sore malam hari ini. Kami belajar dari Raja Saul